Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku. Aku sudah lama tidak bikin pick a card ya. Kali ini pick a card dengan tema tuntunan dari spirit guide kamu ya. Tuntunan dari roh penjaga kamu ya. Aku sudah bagi dari 3 pile ya. Jadi 3 pile 1, 2, dan 3. Ini ada timeless ya. Timeless reading. Jadi kamu bisa dengerin, bisa lihat video ini kapan saja. Dan ini juga sifatnya general, bisa cocok bisa tidak buat kamu, buat kondisi kamu ya. Jadi kamu sikapilah ini reading ini dengan bijaksana. Kalau memang message-nya, pesannya bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu dan bermanfaat, ya silakan ya. Tapi tidak ada paksaan, sifatnya ini hanyalah suatu tuntunan yang mungkin bisa bermanfaat buat kamu ya. Aku bikin ini supaya agak sedikit santai ya, kayaknya terlalu tegang nih dengan reading yang per zodiak yang apalagi yang per soulmate ya. Nah, kelihatannya banyak emosi yang diaduk-aduk gitu, jadi mungkin ini bisa memberikan sedikit penyegaran buat kamu ya. Oke, silakan kamu pilih dengan intuisi kamu. Silakan kamu pause dulu videonya kalau butuh tambahan waktu ya. Aku mulai dengan grup 1. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, grup 1, mari kita lihat kartu buat kamu apa. Ada meditate, kamu disuruh meditasi. Solar plexus chakra. It is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive ways. Oke. Nah, ada travel. Upcoming trip proves to be life changing in positive way. Oke. Aku baca 2 kartu pertama dulu ya. Jadi gini aja ya biar kelihatan. Oke, di sini ada pesannya buat kamu yang milih grup 1 ya. Mungkin saat ini nih kamu lagi banyak kurang stamina ya. Kurang stamina, atau stamina itu bukan hanya dalam stamina tubuh fisik ya. Mungkin secara kamu kekuatan atau kemampuan kamu untuk mengatasi berbagai masalah dalam hidup itu kamu mungkin saat ini stamina kamu lagi low itu ya. Sehingga banyak hal emosi yang negatif yang bisa mempengaruhi hidup kamu, misalnya kamu stres ya. Lalu kalau kamu lagi banyak kerjaan ya, pikiran jadi penuh gitu ya. Nah, di sini kamu diminta untuk ini meditasi. Salah satunya meditasi itu ada untuk membersihkan chakra solar plexus ya. Chakra solar plexus itu kalau bersih, dia kemampuannya adalah salah satunya adalah keberanian dan kekuatan ya. Di sini dikatakan bahwa kamu mesti punya kemampuan untuk memimpin atau mengatur hidup kamu dengan cara yang positif. Supaya positif, maka chakra solar plexus ini harus bersih. Kenapa? Karena chakra solar plexus ini kenapa dia harus bersih? Karena sebenarnya chakra solar plexus adalah tempatnya emosi-emosi yang negatif gitu. Kalau dia nggak bersih ya, emosi kamu akan lebih banyak emosi stres, marah, terus mudah tersinggung ya, sedih, putus asa mungkin ya, bahkan sampai depresi. Itu adalah emosi-emosi yang ada di chakra solar plexus. Nah, chakra solar plexus kamu itu kamu harus bersihkan dulu itu ya. Di sini sarannya ada dengan meditasi ya. Kenapa? Dengan chakra solar plexus yang bersih, kamu akan punya kualitas positif dari chakra ini adalah keberanian, kekuatan untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kamu. Oke. Terus di sini ada travel atau perjalanan gitu ya. Di sini dikatakan bahwa kamu upcoming trip atau perjalanan kamu yang akan datang itu akan membawa
perubahan dalam hidup kamu secara positif ya. Mungkin di sini grup 1 kamu akan melakukan perjalanan, mungkin bisa keluar kota. Kalau keluar negeri mungkin saat ini ketika aku record video ini belum memungkinkan ya, karena kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Tetapi karena ini timeless, jadi di masa depan mungkin saat kamu melihat video ini kamu akan ada peluang untuk melakukan perjalanan, bisa keluar kota atau keluar negeri ya, dan itu akan memberi kamu perubahan yang positif dalam hidup kamu, cara hidup ya, perubahan positif dalam hidup kamu secara kamu itu mungkin banyak pengalaman dari traveling itu ya, dari perjalanan kamu banyak pengalaman yang bisa kamu dapatkan ya, banyak pelajaran mungkin ya dalam perjalanan kamu gitu ya. Jadi itu akan membawa kamu, traveling itu akan memberi kamu wawasan yang lebih luas dan pengalaman yang lebih banyak, dan itu akan membuat pengaruh, itu akan memberi pengaruh kamu dalam kehidupan kamu yang lebih positif gitu ya. Nah oke, ini sarannya untuk grup 1 ya, cukup singkat ya. Oke, kita lanjut untuk grup 2. Terima kasih sudah menonton grup 1. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa. Oke, grup 2. Tuntunan hidup untukmu. Abundance planning, good box, dan dietary change. Oke. Ya, ini good box. Di sini kata-katanya adalah kamu disuruh menulis. Nah, nih. Di sini juga menulis, di sini menulis. Tulislah semua kekhawatiran, keprihatinan, atau keinginan kamu dalam selembar kertas. Ya. Lalu kamu masukkan itu dalam sebuah wadah ya. Kamu ini bukan good tapi God box ya. Masukkan itu dalam sebuah wadah, bisa mangkuk, bisa kotak, apapun ya, yang isinya itu tadi yang kekhawatiran, keprihatinan, atau keinginan-keinginan kamu. Tulis dalam selembar kertas dan masukkan itu dalam sebuah kotak atau dalam sebuah wadah, yaitu namanya God box ya. Kotak Tuhan. Seperti itu ya kalau secara literary di sini terjemahannya. Nah, ini apa? Sebagai cara untuk apa? Ini sebenarnya untuk mengikhlaskan gitu. Ya. Mengikhlaskan dan melepaskan apapun kecemasan kamu, apapun hal-hal yang mengganggu kamu. Bahkan apapun yang menjadi keinginan kamu itu harus kamu lepaskan. Kenapa dilepaskan gitu? Supaya apa? Divine help atau pertolongan ilahi. Jadi ini serahkan kepada alam semesta melalui tuntunannya ya, tuntunan Tuhan melalui semesta dan ilahi ya. Tuntunan ilahi ini untuk membantu kamu gitu ya. Jadi bukan keinginan kamu, bukan ego kamu, bukan keinginan kamu, tetapi biarkan alam semesta yang menolong kamu gitu ya. Nah, di sini ada abundance planning ya. Abundance planning ini berarti kaitannya dengan apa? Keuangan ya. Grup 2 mungkin saat ini kamu perlu merencanakan keuangan gini ya. Rencanakan keuangan termasuk keseimbangan dana yang masuk dan keluar ya. Catat semua kebutuhan dan semua berapa dana yang masuk, penghasilan kamu, dan semua pembayaran yang sifatnya itu ajak setiap bulan. Misalnya kebutuhan tiap bulan itu apa ya, listrik, air, makan seberapa, itu kamu catat semua dan itu kamu bikin planning gitu dengan penghasilan kamu, dengan penghasilan kamu sekian, dan kamu planning dulu gitu apa kebutuhan pokok setiap bulannya dan sisanya berapa, dan kamu mesti saving ya. Di sini saving atau menabung ya, ini penting banget gitu ya. Jangan nunggu sampai sampai ada sisa gitu ya istilahnya. Kamu ambil dulu setelah semua
setelah gaji atau penghasilan kamu misalnya dalam sebulan itu sudah dipotong oleh biaya-biaya yang tetap setiap bulannya harus kamu bayarkan, maka itu potonglah itu untuk sesuatu untuk menabung gitu. Itu ini sebenarnya adalah untuk planning kemakmuran kamu gitu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk manajemen keuangan kamu mesti dibenahi gitu di grup 2 ya. Ini untuk kemakmuran, sebenarnya kemakmuran kamu sendiri ya. Catat semua pengeluaran ya. Seperti itu. Terus di sini ada dietary change. Mungkin saat ini kamu grup 2 ada yang lagi diet ya. Improve your diet and your life will always also improve ya. Jadi diet kamu itu diperbaiki ya. Kalau sekarang kamu lagi dietnya mati-matian dan menahan lapar ya, itu berarti diet yang kurang tepat ya. Atau diet di sini juga artinya adalah mengatur makanan itu apa saja yang masuk gitu ya. Di sini dikatakan bahwa perbaiki dietnya. Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan kamu. Misalnya dietnya kamu lebih banyak sayuran dan buah seperti itu ya, untuk meningkatkan kesehatan kamu. Jadi ini sebenarnya message-nya cukup simpel ya. Mungkin ini juga untuk kesehatan ya. Di beberapa dari kamu di grup 2 mungkin ya perlu memperbaiki ini untuk kesehatan kamu, untuk kualitas hidup kamu ya. Karena makanan itu juga bukan hanya mempengaruhi bobot tubuh kita ya, tapi kualitas kita secara keseluruhan. Misalnya kalau kamu makan gak benar, itu bisa berakibat kamu kurang produktif ya, badan jadi berat itu ya, jadi ngantuk ya. Biasanya kalau terlalu banyak bahan makanan tertentu terus terlalu banyak makan itu bikin ngantuk ya. Atau beberapa makanan bahkan bisa memicu insomnia gitu, atau nggak bisa tidur. Jadi ini mempengaruhi kualitas hidup kamu. So ini grup 2 kamu diminta untuk perbaiki pola makan ya. Karena memperbaiki pola makan ini juga sebenarnya untuk jangka panjang kehidupan kamu. Oke, itu message-nya cukup simpel untuk grup 2 ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video mendatang. Jangan lupa like, subscribe-nya. Oke, ini untuk grup 3 ya. Kita lihat apa message-nya. Health check-up, workshop and seminar, business venture. Oke, di sini ada health check-up. Mungkin saat ini di grup 3 ada yang merasakan gejala ya. Coba kamu rasakan ya, atau kamu amati gejala di dalam tubuhmu itu apa. Apakah kamu merasakan gejala tertentu yang mungkin ya beberapa organ kamu tuh memberikan tanda. Misalnya di minggu-minggu ini atau di bulan ini kamu kok sering pusing ya gitu, sering pusing atau sering perut sakit gitu ya, sakit perut, atau mungkin telinga berdenging dan apa itu ya. Yang ringan-ringan kadang-kadang itu saking ringannya enggak kita perhatikan gitu. Atau ini juga untuk di grup 3 yang memang memiliki penyakit yang selama ini kamu sakit, yang memang harus selalu berkunjung ke dokter secara rutin ya. Nah ini ada health check-up yang kamu diingatkan untuk pergi ke dokter istilahnya. Kamu diingatkan untuk cek kesehatan kamu lagi. Oke. Terus di sini ada workshop dan seminar. Workshop dan seminar ya. Workshop itu seperti apa ya, pelatihan seperti itu ya. Sekarang banyak pelatihan seminar yang secara online gitu ya. Kamu nggak perlu datang ya. Apalagi di masa sekarang kita mesti mengurangi untuk bergerombol. Jadi banyak workshop, banyak pelatihan, banyak seminar. Ini untuk pengembangan diri ya, yang bisa kamu ikuti secara online ya. Be open to teaching and learning. Nah ini mungkin bukan hanya ikut, tetapi kamu ini adalah
Di sini bukan hanya menghadiri, tetapi malah kamu yang menjadi pembicara gitu ya. Mungkin di sini yang di grup 3 kamu mempunyai kapasitas untuk ini. Kamu punya kapasitas untuk menjadi seorang istilahnya motivator misalnya ya, motivator atau bikin tutorial. Nah ini sekarang banyak kan ya orang yang bikin tutorial ya. Kamu bisa bikin tutorialnya secara online aja gitu, workshop secara online gitu, tutorial apa yang kamu kuasai seperti itu ya. Dan ini sebenarnya adalah di sini ada part of your spiritual path and purpose. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari jalan spiritual kamu, jalan spiritual atau tujuan hidup kamu. Mungkin ya di grup 3 ini mungkin dari beberapa diri kamu itu merasa sebenarnya kamu mencari, mungkin ya kamu punya talenta tapi mencari cara untuk mengekspresikan bakat kamu. Misalnya kamu punya kamu orang yang banyak ilmu, misalnya dalam ilmu pengetahuan gitu, dan kamu bisa membagikan ilmu pengetahuan kamu dalam workshop dan seminar. Kamu misalnya suka sesuatu yang sifatnya art atau seni atau keterampilan. Nah, kamu mungkin bisa membagikannya dalam seminar atau pelatihan, mungkin bisa dalam online gitu ya, membuat tutorial secara online seperti itu ya. Termasuk kalau kamu bikin YouTube ya, bikin channel YouTube yang isinya adalah misalnya kamu memberikan tutorial, macam-macam tutorial ya, atau memberikan sekedar motivasi ya, video motivasi itu banyak kan sekarang ini ya. Dan itu juga bermanfaat sebenarnya ini, dan itu bisa menumbuhkan kamu secara spiritual, karena dengan memberi kita menerima ya. Kamu memberi ilmu, berbagi ilmu ke orang lain, kamu juga akan semakin banyak dikasih ilmu nanti ya. Di sini ada bisnis venture yang mungkin saat ini kamu ada ide untuk memulai bisnis baru, atau ada kesempatan untuk karir yang baru ya, pekerjaan baru, bidang baru. Nah ini tadi ya, ini bisa dikaitkan dengan ini nih ya, karir yang baru, bisnis yang baru ya kan. Kamu mungkin mulai membuat tutorial atau seminar, workshop yang sebenarnya itu juga secara finansial akan memberi kamu support secara finansial. Nah ini kamu ada nih dukungan ke arah sana gitu, ada ide untuk membuat sebuah mungkin hobi kamu itu menjadi bisnis ya. Kamu bisa kalau mungkin yang di grup 3 ini menunggu waktu untuk istilahnya kamu lagi ada planning untuk membuat bisnis baru ya. Nah mungkin ini bisa nih di bulan sekarang bisa mulai kamu wujudkan gitu ya, bisnis baru atau pekerjaan baru ya, ada peluang untuk itu. Oke, itu message-nya untuk grup 3 ya. Semoga menginspirasi. Komen di bawah ya, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi, bye bye.